Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah sedikit memaparkan sebuah judul khutbah, yaitu zakatku menyejukkan keluargaku. Dalam kata lain, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita telah berikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, maka itu sebenarnya adalah menyejukkan keluarga kita, baik dari segi infak, sedekah maupun zakat fitrah kemarin maupun zakat malnya. Sesuatu yang sudah kita keluarkan, maka ini akan menjadi penyejuk ataupun penolong bagi keluarga kita. Kenapa bisa itu terjadi, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di tengah-tengah panasnya huru-hara di akhir zaman yang kita rasakan saat ini, maka orang ataupun manusia mulai terkikis kepeduliannya. Orang sudah mulai menurun moralnya, dan bahkan orang kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Kita bisa lihat saat ini betapa sedikitnya orang-orang yang peduli itu. Mana yang katanya tangan kanan mengulurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dalam hati kita ini masih ada rasa ingin menolong saudara kita yang lain, maka kita ini akan adalah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sampaikan di muka, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba tersebut masih mau peduli dengan hambanya yang lain. Maka pelajaran yang bisa kita petik hari ini sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya harta itu sebagai titipan, maka Allah di ayat yang lain menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Maka ketahuilah ada hak orang lain di setiap harta yang kita miliki. Sebab berjibaku manapun kita mencari uang, dari pagi sampai pagi lagi, barangkali kita bisa mengumpamakan banting tulang, peras keringat, bahkan kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, seakan-akan mengupayakan kita etos kerja seorang muslim. Tapi ketahuilah harta yang sudah kita kumpulkan harus kita sucikan dan harus bisa menyelamatkan kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum, ambillah dari sebagian harta-harta mereka itu untuk diinfakkan, baik sedekah maupun zakatnya itu, maka tutahhirhum, maka akan menyucikan daripada harta mereka. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendek kata, kalau kita ingin dicintai sama Allah, kalau kita pengen diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang suka memberi, dan jangan pula kita suka yang meminta-minta. Maka perbuatan yang halal yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah meminta-minta. Maka setiap muslim yang memiliki kekuatan, yang memiliki kesempatan dan memiliki jalan untuk memberi, maka semua dipanggil untuk memberi. Supaya apa? Yang pertama, supaya melembutkan hati kita bahwa harta yang Allah telah titipkan itu bukan sepenuhnya hartamu, harta kita semuanya. Itu adalah harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa itu adalah titipan dan Allah ingin mentasarufkan harta yang kita titipkan itu untuk berbagi kepada orang lain. Dulu saat kita tidak memiliki apa-apa, maka menadahkan tangan ke langit, bangun di tengah malam, ya Allah berikan aku pekerjaan. Setelah Allah berikan pekerjaan, mana yang dulu kamu memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang Allah ambil harta itu melewat, kadang-kadang hilang, HP rusak, kadang-kadang rumah berantakan, bocor, motor mogok,
Kadang-kadang anak masuk rumah sakit, Allah ambil harta sebagian itu supaya kamu ingat kalau dulu kau dekat dengan Allah, meminta sama Allah, maka Allah kabulkan itu supaya kamu ingat, ini hartaku kata Allah, segera gunakan dengan baik, jangan kamu pelit. Maka orang-orang yang pelit itu tidak akan berkah hidupnya. Sebanyak apapun duit yang dia kumpulkan, rumahnya bertingkat-tingkat, bahkan mobilnya bermewah-mewah, tapi kalau dia pelit, tidak akan pernah menyelamatkan dirinya dari dunia. Maka begitu juga sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana jemaah, maka dengan pendapatan yang sedikit itu, dia mampu menyisihkan dari 3 hal, untuk keluarganya, untuk tabungan dirinya, lalu untuk diinfakkan suatu saat ada kebutuhan, kemalangan untuk orang lain. Maka ini akan menjadi penolong. Maka orang-orang yang mengatakan seperti itu, membagi hartanya ada untuk orang lain, maka Allah akan sejukkan keluarganya. Apa buktinya? Orang-orang yang sedemikian itu diberikan harta yang sedikit yang mampu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, Allah akan tanamkan rasa cukup dalam hatinya. Yang kedua, Allah akan kirimkan orang-orang untuk membantu dirinya apabila dia tertimpa kesusahan. Dan yang ketiga, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarganya akan diberikan keberkahan. Maka kita bisa lihat keluarganya, suami istri terpancar mukanya dengan ceria dan bahagia, walaupun gajinya gak sampai puluhan juta. Kedua, diberikan anak-anak yang tentram, soleh dan solehah, tak banyak rewel, tak banyak tuntutan. Dan yang ketiga, diberikan ketenangan di sekeliling hidupnya. Orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, maka janji Allah, Allah akan tolong dirinya, maka diberikan orang-orang yang terbaik di sekelilingnya. Maka jamaah harus yakin, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka harus bisa menyelamatkan kita. Ada orang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati. Nyatanya harta bisa kita bawa mati kalau kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita tidak tahu rezeki kita, tapi kalau kita hari ini berinfak di jalan Allah, maka jangan kita pernah khawatir. Maka ada orang-orang yang Allah kirimkan untuk menyelesaikan masalah kita. Hari ini yang berinfak ke masjid Jumat berkah maupun menolong orang lain yang kesusahan, hari ini hari yang mulia, hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiap-siaplah menerima kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Diberikan kemudahan di setiap aktivitasnya. Maka demikianlah sekelumit khutbah yang pertama hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqana li